Shalom Pak Guru, saya adalah Yobel Aindi Simanjuntak dari kelas 11 IPA 5 dengan nomor urut 46. Pada video kali ini saya akan menyampaikan teks ceramah saya dengan judul Kalimat adalah Kekuatan. Para hadirin yang terhormat, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Saat ini adalah era globalisasi, zaman modern. Semua sudah serba cepat. Anda ingin menyampaikan informasi sangat cepat. Anda ingin memberitahu teman Anda tentang sesuatu, atau Anda ingin berkumpul pada jam tertentu, Anda dengan mudah bisa menyampaikannya kepada mereka. Yang jauh menjadi dekat, yang harusnya lama menjadi cepat. Namun saudara, semakin lama teknologi serasa semakin memberikan, semakin menunjukkan dampak negatifnya. Sekian banyak ujaran-ujaran kebencian, isu sara, hoax, bullying yang terjadi di media sosial. Lantas kenapa ini terjadi? Tentu satu jawabannya, karena kita belum bisa menggunakan kalimat kita dengan baik. Mari kita sedikit berbicara tentang rokok. Ketika saya menanya Anda, apakah rokok itu berbahaya? Ya mungkin Anda akan jawab, ya pasti saja rokok itu berbahaya. Berbagai macam penyakit muncul karena si rokok ini. Banyak korban jiwa lah, apalah inilah itulah. Tapi pada kenyataannya, orang jauh lebih banyak meninggal dari diabetes daripada rokok. Anda bisa merokok hingga bertahun-tahun, tapi tidak ada yang terjadi pada Anda. Dan semuanya baik-baik saja. Larangan terhadap merokok ini hanyalah usaha untuk mematikan usaha tembakau. Oke, argumen yang saya gunakan barusan hanyalah argumen karang-karangan saya saja untuk menyesatkan pikiran Anda, untuk menyesatkan pandangan Anda terhadap rokok. Ya, tapi kenyataannya saya gunakan argumen itu saat berkumpul bersama teman-teman saya, dan kenyataannya 3 dari 7 teman-teman saya percaya, dan 1 akan berencana untuk merokok saat dewasa. Sebuah kalimat yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian diberikan argumentasi-argumentasi yang logis, dapat merubah mindset seseorang dari yang benar menjadi salah, atau sebaliknya, dari yang salah menjadi benar, seperti yang baru saya lakukan tadi. Kalimat itu punya kekuatan. Kalimat itu adalah kekuatan. Kau bisa merubah pikiran orang yang dari merasa sebagai orang yang sangat terpuruk, membuatnya kembali bangkit dan mengejar masa depannya, atau menghancurkan kebahagiaan orang hingga dia merasa kesepian, hingga dia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Kekuatan kalimat itu tergantung Anda bagaimana menggunakannya di dunia. Dahulu pada saat saya duduk di bangku SMP, ada seorang anak kecil yang selalu mengganggu saya. Setiap kali saya pulang dari sekolah, di jalan dia selalu mengejek-ejek lah. Kemudian mengeluarkan lidahnya menunjukkan ejekannya kepada saya. Hari ke hari dia selalu lakukan itu. Hingga suatu saat saya memarahi, "Hei, jangan lakukan lagi." Dan dia apa yang terjadi? Besoknya dia lakukan lagi. Tidak ada orang yang ingin dimarahi, tidak ada orang yang ingin diintimidasi, tapi kenapa dia harus lakukan? Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Saya kemudian datang ke dia dan berkata, "Jangan lakukan itu lagi, kau adalah anak besar sekarang." Dan tebak, dia tak pernah melakukan lagi. Karena dia melakukannya hanya agar dirinya diakui sebagai anak besar. Ya, padahal kenyataannya dia memang masih kecil. Beberapa orang di dunia ini menggunakan kalimat, menyalahgunakannya hanya agar dirinya diakui oleh orang. Mungkin selama ini dia tidak diakui, keberadaannya dianggap tidak ada di dunia ini, sehingga dia berusaha bagaimana caranya keberadaanku diakui di dunia ini. Kalimat punya kekuatan. Kalimat adalah kekuatan. Selanjutnya, ada seorang lelaki dikisahkan dia tinggal bersama orang tuanya.
seorang lelaki bernama Bara. Bara adalah orang yang sangat cerdas, pintar. Dia selalu mendapatkan ranking pertama di sekolahnya sejak SD, SMP, SMA. Usahanya adalah untuk membuat ayahnya bangga. Ia mengidolakan ayahnya. Ia akan lakukan apapun untuk membuat ayahnya bangga. Tapi tahun ke tahun, ayahnya hanya seperti biasa saja. Hingga suatu saat dia masuk ke universitas terbaik dan kemudian mendapatkan nilai yang bagus, paling tinggi di antara teman-temannya. Kemudian dia berpikir, akhirnya ini saatnya aku akan buat ayahku bangga. Dia mengambil telepon dan kemudian menelpon, "Ayah, aku mendapatkan nilai terbaik di sini. Apakah kau bangga? Tolong beritahu ayah kalau kau bangga padaku." Ayahnya menjawab, "Sepertinya aku harus menelpon pengantin karena ayah sedang sibuk." Ayah sedang sibuk. Ayah sedang sibuk adalah sebuah kalimat yang menghancurkan perasaan Bara. Dia mulai meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, tidak memikirkan lagi masa depannya. "Bara, kenapa kau lakukan ini? Jika orang yang paling berguna dalam hidupku tidak mementingkan diriku, untuk apa aku harus hidup?" Suatu hari dilaporkan bahwa Bara berada di rumah sakit, overdosis narkoba. Di rumah sakit terlihat mesinnya berbunyi bip bip bip. Dokter sekuat tenaga menyembuhkannya. Clear. Berkali-kali dokter lakukan itu, tapi sayangnya Bara tidak terselamatkan. "Ayah sedang sibuk" adalah sebuah kalimat yang menghancurkan masa depan seorang anak yang sangat berpotensi untuk membuat dunia ini menjadi lebih indah. Semua cerita, ilustrasi tadi yang saya berikan kepada hadirin sekalian menunjukkan seberapa kuat kalimat itu di dalam kehidupan. Kita bisa menggunakan kalimat itu sebagai senjata kita untuk melawan kebencian. Anda dapat menginspirasi sebuah bangsa hingga membuat bangsa itu menjadi bangsa yang sangat damai, dan dunia ini penuh dengan cinta dan kedamaian. Atau memberikan ujaran kebencian, mengadu domba, hingga terjadi perselisihan dan membuat dunia ini penuh dengan kekacauan. Tergantung kepada Anda, kemana Anda akan menggunakan kalimat itu. Kalimat itu memiliki kekuatan. Kalimat adalah kekuatan. Saudara sekalian, marilah kita gunakan kalimat ke arah yang benar. Mulailah untuk memuji orang yang sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mulailah untuk berhenti mengejek seseorang akan kekurangannya, tapi memberikan saran kepadanya untuk menjadikannya lebih baik. Mulailah jadi inspirasi bagi orang lain. Bukankah itu yang kita inginkan di dunia ini? Keindahan, kedamaian. Itu tak bisa dilakukan sendiri. Itu harus dilakukan bersama. Dan ini adalah misi kita, saudara. Hadirin sekalian, saya Yobel Aiki Simanjuntak mengucapkan banyak terima kasih. Salam Bahasa Indonesia.